innama likulli imri'in ma nawa. Yo semua-semua wak luruhan niat wak untuk mengaji dan tak ada dan lain-lain. Dan kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita sarahkan ke Buya untuk menyurahkan kaji kepada kita bersama. Kira-kira Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin wa ila ruhi muallifi hadzal kitab wa ila ruhi syekhina Syekh Sulaiman Ar-Rasuli lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana. Ya Allah, ya ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami melalui para guru-guru kami. Wa 'allimna ma yanfa'una. Alimkanlah kami dengan sesuatu yang berguna untuk kami. Allahumma ghanina bil ilmi. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu pengetahuan. Wa zayyinna bil hilmi. Hiasi hidup kami dengan sopan dan santun. Wa akrimna bit taqwa wal istiqamah. Muliakan kami ya Allah dengan takwa dan istiqamah. Allahumma zidna ilma. Ya Allah, tambahkan juga ilmu kami. Warzuqna fika tahayyara. Jadikanlah kami lenyap dalam mengenal, dalam mengingat-Mu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada waktu yang diberikan kepada kami, dan mudah-mudahan sesuai dengan rencana kita. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, yang pertama kata Anda tadi, kita yakin kita dalam belajar ikhlas, kemudian yakin, kemudian kita amalkan. Nah, mudah-mudahan dengan kita meyakini, dengan kita ikhlas, dengan kita mengamalkan, mudah-mudahan akan lebih membawa ketenangan jiwa kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pelajar yang selanjutnya. La yusyakkikannaka fil wa'di. Kita pertemukan kurang dulu ya. La yusyakkikannaka fil wa'di. Adamu wuqu'il mau'udi. Wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna zalika qad hafi basiratika wa ikhmadun li nuri sariratika. Nah, itu pokok bahasan yang dalam kurung ya. La yusyakkikannaka fil wa'di. Nah, kita pertemukan kurang dulu. Adamu qu'il mau'udi wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna zalika qad hafi basiratika wa ikmadan li nuri sariratika. Janganlah meragukan akan engkau fil wa'di, pada janji yang sudah dijanjikan oleh Allah. Adamu wuqu'il ma'ud,
karena belum terjadinya demikian yang dijanjikan, sekalipun telah jelas masanya. Li'alla yakuna zalika, kenapa dilarang? Supaya jangan ada demikian keraguan itu menyilaukan pandangan hati engkau dan memadamkan cahaya hati engkau. Itu pokok bahasan. Apapun yang telah dijanjikan Allah tapi belum terjadi, jangan sampai meragukan. Ya, kalau ragu, ada harapan silau pandangan mata hati, ada harapan padam cahaya hati. La yushakkikannaka fil wa'di allazi wa'adaka bihi maulaka fi manamin aw lisani malikin aw bi ilhami rahmani adamu wuqu'il mau'ud. Janganlah sampai meragukan akan engkau pada janji yang telah menjanjikan akan janji Allah itu Tuhan engkau, biar melalui mimpi atau melalui lidah malaikat atau melalui ilham dari Allah yang bersifat rahmani, ada mawuqu'il mau'ud, karena belum terjadi yang dijanjikan. Wa in ta'ayyana zamanuhu, sekalipun telah jelas masanya. Artinya, sekalipun ada masanya sudah dijelaskan. Bagaimana gambaran Allah menjelaskan? Bi'al ulhimta, dengan bahwa diberi ilham engkau, sesungguhnya pekerjaan bahwa hasil bagi engkau pada tahun sipulan kemenangan. Atau bahwa hasil bagi engkau pada tahun demikian kemewahan. Atau lain-lain demikian. Li'alla yakuna zalika, supaya bahwa tiada demikian keraguan itu sungguh menyilaukan akan pandangan hati engkau dan memadamkan cahaya hati engkau. Faman wa'adaha maulahu syai'an, maka orang yang telah menjanjikan akan orang itu maulanya, Tuhannya akan sesuatu, sekalipun ada muayyanu zaman, dinyatakan masanya. Malam yaqa' zalikal maut. Kemudian belum terjadi demikian yang dijanjikan Allah. Fala yambaghi, maka tidaklah sepantasnya bahwa meragukan akan engkau demikian pada benar janji Tuhannya. Kenapa? Li jawazi, karena sah-sah saja, karena boleh-boleh saja, bahwa ada demikian yang dijanjikan Allah itu bagaimana adanya. Dikaitkan atas sebab-sebab, dikaitkan atas syarat-syarat yang memilih Allah Ta'ala dengan ilmunya sebab-sebab. Tidak menurut ilmu Buddha, hamba, karena ada hikmah yang menginginkan Allah akannya. Dan dari ini pembagian, ma yaqa'u, apa yang terjadi bagi sebagian wali-wali Allah. An yakhbira, bahwa mengkhabarkan, bahwa memberitakan wali Allah, sesungguhnya pekerjaan bakal hasil pada tahun demikian, semikian. Summa la yahsulu, kemudian tidak terjadi. Fa yaqa'u ba'dun nasi fi a'radihim, maka terjadilah sebagian manusia menentang mereka. Dan sebagian lagi apa yang terjadi? Baginya Nabi kita Muhammad SAW di tahun Hudaybiyah, tahun ke-8 Hijriah, dari memberitakan Nabi bagi sahabatnya dengan kemenangan masuk kota Mekah. Summa lam yahsul fi dzalikal aun. Kemudian tidak hasil masuk kota Mekah pada demikian tahun, tetapi pada tahun yang sesudahnya.
Maka apabila terkhatar bagi si murid suatu khatar rahmani atau suatu khatar maliki pada demikian, ya, kemudian tidak hasil muqtadanya. Ba'alah apabila tidaklah sepantasnya bahwa ragu si murid pada hasil demikian yang dijanjikan Allah. Tapi sepantasnya lah bahwa mengenal si murid akan kadarnya dan beradab dia bersama Rabbnya dan tenang dia kepadanya terhadap apa yang menjadikan akannya orang dengan apa yang menjadikan akannya orang dengannya yang dijanjikan. Wala yatasyakkaku fi zalika, dan janganlah ragu-ragu dia pada demikian. Wala yatazalzalu i'tiqaduh, dan janganlah sampai goncang akidahnya. Faman kana kadzalika, orang yang tidak goncang akidahnya, orang yang tidak ragu walaupun sudah dijanjikan Allah, aba'alah orang bahwa arifun billahi, dianya itulah orang yang arif dengan Allah, salimul basirati, selamat basirahnya, munawwirus sarirati, terang sirnya. Jika tidak, maka atas kebalikan demikian. Jika goncang i'tikadnya, jika ragu-ragu dia, itu bukanlah orang yang arif dengan Allah, bukan orang yang selamat basirahnya. Nah, kesimpulan, kalau awak dapat kasyaf dari Allah, mungkin sedang zikir, mungkin sedang lalak, Allah kasyafkan kepada awak, besok akan terjadi begini demikian. Taruhlah Allah kasyafkan awak pai umrah 2 tahun yang lewat umpamu, tapi nyatunya tidak jadi-jadi. Ba'ama kau tidak jadi karena pengaruh anak punya penyakit ini. Bila jadi ya tahun kini nak jadi. Jadi yang dikasabkan Allah itu pasti terjadi. Sebab kasab terbagi dua, ada kasab rububiyah, ada kasab basyariyah. Kalau yang namanya kasab rububiyah itu pasti terjadi. Tapi kalau kasab basyariyah itu kasab memaloren. Takut lagi. Jadi kalau ada kasab Tuhan yang modal itu, jangan sampai ragu. Walaupun Rasulullah dijalikan oleh Allah, mungkin syaratnya belum cukup. Jangan sampai kita manusia biasa, dek Nabi kita, dek Rasul kita, Nabi Muhammad SAW pernah terjadi waktu masuk ke kota Mekah, rupanya tidak jadi. Sehingga sebagian sahabat menganggap kecewa. Perjanjian Nabi buat, perjanjian Hudaybiyah itu kan, ada sebagian sahabat yang merasa kecewa. Tapi kata Nabi, aku ini adalah Rasulullah. Aku tidak mungkin akan disia-siakan oleh Allah. Apalagi bagi kita. Jadi andaikan ada kasaf, jangan diragukan. Ya, mungkin mengkodak jadi syaratnya belum cukup. Bagaikan pemberah tadi kan, awak dikasihkan Tuhan 2 tahun lewat kok, tapi keamanan itu tidak memungkinkan. Makin ini dia bisa, itu contoh. Itu kira-kira paham dari la yusyakikan naka fil wa'di adamu wuqu'il ma'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dzalika qad hafi basiratika wa ikmadan li nuri sariratika. Malah sampai meragukan engkau pada janji yang sudah dijanjikan Tuhan engkau, biar dalam mimpi atau melalui surah malaikat atau dengan ilham rahman Tuhan. Jangan ragu, karena belum terjadi. Barangkali sebabnya belum cukup, syaratnya belum cukup. Kok iyo ragu, kok iyo goncang akidah, akibatnya nanti silau basirah, silau pandangan hati. Dan bukan silau, malah padam, ya, cahaya hati.
Itu akibat maka tidak boleh. Jangan kita manusia biasa, wali-wali Allah pun pernah terjadi demikian. Bahkan Nabi sendiri pernah mengalami yang demikian. Qad sadaqallahu ru'ya dalam surat Fatah kan. Itu kira-kira pengertian kesimpulan dan efek kita baca, kita ambil dari hikmah la yusyrikanaka fil wa'di ada mawqul ma'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna zalika qad hafi basiratika wa madalli nuri sariratika. Janganlah meragukan akan engkau pada janji yang sudah dijanjikan Allah karena belum terjadinya yang dijanjikan Allah itu. Sekalipun sudah jelas masanya. Kenapa tidak boleh ragu? Supaya jangan ada demikian keraguan menyilaukan pandangan mata hati, bahkan memadamkan cahaya hati. Kita lanjut. Syair itu ya. Kenapa ya nang burung ya? Kadahan ya. Qadhafi. Kadahan ya? Nah, Di Allah itu nalika kadahan fi usritika wa ikmadan li nusritika. Jadi ikmadan kadahan aku yang tahu itu. qadhahannya Ya. pakai waris. Atau ke bari no kadahan ya. Enggak. Aku ada kana di belakang ya. Ya. Ada kerana kana di belakang. Supaya jangan ada demikian, bagaimana jangan adanya menyilaukan bahaya ayo ya betul. Ya. Qadahan fi basiratika. Kado kana di belakang. Supaya bahwa jangan ada demikian keraguan, bagaimana jangan adanya menyilaukan pada basira engkau dan memadamkan bagi cahaya hati engkau. Yang di belakang adalah linuri saliratika kerana. Iya betul. Nah ya karena kan. Supaya berjada demikian. Padahan ya. Iya. Ini baris ya. Baris. Iya. Padahan ya. Oh kita no. Mati kan dari Padahan kan. Ya kadahan. Iya ada kerana ada. Padahan fi basiratika wa ikmadan li nuri sariratika. Jadi qadahan itu khabar kana. Kalau baca tadi happy ya, bacian happy. Nya qadahan. Nah, ya, betul. Buya, bertanya aja Buya sebelum lanjut ke bab buah. Ya jadi. Jadi dan awak tanya itu tentang kaji dan bab ke-7 aku ya hikmah ke-7. Iko kan ndak tahu wujudnya itu di dalam kitabku bunyi karena ada beberapa sabab jo syarat-syarat yang ditentukan oleh nan kuasa ala asbabin wa surutin ustua siral haqqu ta'ala kan kemudian itu ya. Nah, bawa maliek bahwa ada sabab-sabab nan lah ditentukan di nan kuasa. Padahal kalau awak cari lengkap sadono misal ko awak nak pai menggalih lah lengkap barang sadono lawak cali lo harago lah cocok segala macam tapi ternyata ndak tabuaknya loh bawa cara bisa memahami itu ya. Iya. Kalau menurut perhitungan awak lah langkok kano sadonya Pak. Kalau ibarat orang menggalih alun di Bali lalu dijual dulu kan itu dulu. Nyatuhnya tidak juga jadi gitu. Ya betul. Jadi barangkali karena boleh saja li jawazi karena sah-sah saja bahwa ada demikian terjadi demikian yang dijanjikan tergantung di atas sebab dan syarat
yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Awak tak tahu dah. Tapi tujuannya ke dia duduk. Nal abdi. Awak memang tak tahu dah. Allah yang tahunya. Kalau kita contoh tadi kan memang. Awak umpamalah dikasabkan Tuhan. Tahun lewat kepada umrah. Raja mana apa. Atau kepada haji. Lasah awak kepada. Nyatunya tujuh sabak. Tiba penyakit. Penyakit namanya gini. Corona. Terhalang. Kemudian jadi. Kuat ada Nabi menjadi dulu kan. Nabi lah dalam mimpi melalui mimpi lah kot sodaqah ru'ya. Lanjut beritakan ke sahabat. InsyaAllah ta'ala aminin. InsyaAllah kita akan masuk. Kan? Nyatunya dah jadi. Tidak diterima dalam kafir. Kan ada perjanjian Hudaybiyah namanya kan. Awak memang tak tahu lah. Jadi model itu. Dan awak tak tahu lah. Nya yang tahu istasaral haqqu, yang tahu hanya Allah. Lalu pemperetong wa'la matanglah segala. Tak bersuara dah. Jangan ragu. Tunggunya pasti akan terjadi. Tak tahun ini, tahun datang. Kalau yang kasyaf rububiyah itu pasti terjadi. Tak ada yang tak. Itu kira-kira jawabnya ya. Terima kasih ya. Ya. Mungkin kalau ada yang lain nambah tanya terlebih dahulu khusus bab ko sebelum nak lanjut ke bab berikut. Dah ada nampak nak ya, taruh lebih ya. Dah ada nampaknya dah. Dah ada nampak nambah tanya bab ko dah. Jadi kita lanjut ya. Yo. Kita lanjut ya. Iza fataha laka wijhatan minat ta'arufi fala tubali ma'aha an qalla amaluka. Bila telah membukakan Allah bagi engkau akan cara-cara, akan jalan-jalan dari bermakrifat, maka janganlah engkau hiraukan serta pandainya bermakrifat masih sedikitnya amal engkau. Iza fataha laka, bila membukakan Allah bagi engkau akan jalan cara-cara dari bermakrifat, fala tubali. Maka janganlah engkau hiraukan besertanya sudah pandai bermakrifat itu bahwa sedikit amal engkau. Karena masih sedikitnya amal engkau. Ya. Bifathil hamzah dengan fathah hamzah. Amaluka dengan sedikitnya amal engkau. Jadi kalau dibuka ke dia Tuhan pandai bermakrifat, itu dah bahas seperti amal. Hati-hati ya. Kita baca sarahnya dulu. Nabi Muhammad meripaan kurang lengkap juga kini tak sembayangkan betul-betul. Iza fataha laka wijhatan minat ta'arufi, bila telah membukakan Allah bagi engkau cara-cara bermakrifat, fala tubali, maka jangan engkau hiraukan besertanya pandai bermakrifat masih sedikitnya amalan engkau. Anqalla dengan fathah hamzah, amaluka amalan engkau. Artinya bikillati amalika, dengan sedikitnya amal engkau. I'lam, ketahuilah oleh engkau, annasalika labudda lahu fi sulukihi min kasratil a'mali. Sesungguhnya sesalik tidaklah atau mestilah bagi sesalik dalam suluknya dari banyak amalan. Untuk apa? Supaya bahwa menempuh dia akan halangan-halangan nafsu dan supaya sampai dia kepada hadrat Rabbnya. Fa iza syara'a fil mujahadah, apabila masuk si salik pada bermujahadah, bersungguh-sungguh, wa talat alaihil muddatu, dan telah lama di atas murid itu masa, rubbama kasala,
boleh jadi malas dia murid dari sebagian macam-macam ibadat dan dari sebagian macam-macam wirid yang sudah teratur wirid atasnya sangat salik. Maka hasillah di sisi salik itu syiddatul ham, bersangatan duka cita, bersangatan rusuh. Dan boleh jadi menipu bagi sesali itu dirinya untuk meninggalkan secara menyeluruh. Serta keadaannya sesali sungguh hasil di sisinya suatu macam dari bermakrifat kepada Allah Ta'ala. Lalu fa'arsyadahu syaikhu, maka mencerdaskan akan sesali itu gurunya radhiyallahu kepada sesungguhnya pekerjaan apabila telah dibuka akan bagi sesali itu cara dari bermakrifat, artinya satu macam dari makrifat. Mana contohnya? Ka'an arafa, seperti bahwa mengenal dia orang dengan cara zub, sesungguhnya Allah Ta'ala hadir bersamanya. Terasum muraqabah ma'iyah, mutli'un ala halihi, menengok di atas situasinya. Atau arafa zubban, atau mengenal salik secara zub, secara perasaan, sesungguhnya la fa'ila bihaqqin illallah, tiadalah si fa'il pada hakikat kecuali Allah. Bagaimana gambarannya? Bahwa hasil bagi sesali itu tajalli af'al, tajalli perbuatan Allah yang ianya tajalli af'al, itulah awal tajalli di sisi mereka orang sufi arifin. Fala yubali hina izin, maka janganlah menghiraukan si salik ketika itu dengan sedikitnya amalan. Kenapa? Karena sesungguhnya yang disengaja dari beramal adalah al-qarbu, dekat kepada hadirat Rabb. Sedangkan dibuka demikian cara untuk bermakrifat, ba'alah baramulu, itu sudah bukti atas demikian hampir dekat kepada Allah. Wa'ala annahu mu'tanam bihi, dan atas sesungguhnya orang ditolong olehnya Allah. Wa annahu yastiru mi'nali wadihi, dan sesungguhnya orang bakal jadi dari orang yang dikasihi oleh Allah. Terkadang-kadang adalah sedikit amal itu dengan sebab penyakit yang menghalangi penyakit akannya orang dari banyak beramal. Fa'idha hasala indahu naw'un minal ma'rifah, bila hasil sisi sali itu satu macam dari bermakrifat, bi'an arafa, dengan bahwa mengenal dia, sesungguhnya datang penyakit kepadanya lebih baik dibanding dari sehat. Dimafihi min tartihi, karena sesuatu yang pada penyakit itu dari naik tingkatannya orang. Wa anallaha yaf'alu bihi, dan sesungguhnya Allah berbuat dengan orang itu ma yuridu, apa yang menghendaki ya Allah. Fala yumbali hina izin, maka janganlah hiraukan ketika itu masih sedikitnya amalan. Fa innahu ma fatahaha, karena sesungguhnya Allah tidak membuka ya Allah akan demikian cara bermakrifat bagi engkau kecuali barang melodianya Allah menginginkan bahwa memperkenalkan dirinya kepada engkau. Ayyuwahi juga menghadap Allah akan engkau dengan kurnianya, wa yuqaribu minka, menghampiri ya Allah akan engkau, wa yatajalli alaika bi sifatihi wa asma'ihi, dan tajalli Allah atas engkau dengan sifatnya dan asmanya. Dan tidaklah diragukan sesungguhnya demikian Allah menghadap kepada seseorang lebih besar dibanding dari banyaknya amal yang zahir. Alam ta'lam, apakah engkau tahu sesungguhnya makrifat yang diberikan Allah itu ianya Allah yang memberikan makrifat atas engkau. Artinya menghasilkan Allah akannya makrifat bagi engkau dengan jalan kurnia darinya Allah. Sementara amalan engkau yang dihadiahkan akannya amal kepadanya Allah. Lalu di mana letak perbandingannya
ma tuhdihi ilahi, apa yang menghadiahkan engkau akannya Allah kepadanya dari sesuatu yang ianya Allah mendatangkan akannya di atas engkau. Sesungguhnya hadiah hamba sekalipun ada melihat dianya hina dibandingkan kepada hadiah penghulunya atau Tuhannya. Wa in kana qalilan, sekalipun ada sedikit. Atas sesungguhnya hadiah hamba di sini manfaatnya kembali kepada di atas hamba, tidak kembali kepada selain kepada Tuhannya. Kesimpulan apa yang disebutkan, sesungguhnya sedikit amal serta bermakrifat ba'ala sesungguhnya lebih baik dibanding dari banyaknya amalan tanpa adanya makrifat. Bila hasil bagi si salik sebagian makrifat, sepantasnya lah bagi si salik itu bahwa menghadapkan dia akan hatinya kepada hadrat Tuhannya, ke hadrat Maulanya, liyazidahu, supaya bahwa menambah Allah akannya orang dari bermakrifat kepadanya, wa qurbihi, dan menghampirinya, wa yahtamu bidzalika, dan duka citalah seorang dengan demikian lebih banyak dari duka citanya orang dengan amal-amal yang zahir. Karena ini adalah amal-amal orang arifin, zahirnya sedikit, di akhir-akhir urusan mereka senantiasalah mereka cenderung mereka pada permulaan, karena padanya permulaan itu banyaknya nur dengan banyaknya amalan-amalan. Nah, kesimpulan yang dapat kita tangkap, kalau Allah sudah membukakan makrifat, ya, jangan hiraukan masih sedikitnya amalan. Tapi sedikit amalan ada penyebab. Awak sehat, awak segar bugar, bukan dianjurkan sedikit amalan. Ya, awak sedang sakit, kurang amalan dari yang biasa. Semacam yang dirita oleh Nabi Ayub. Atau awak kurang amalan, sedang di penjara. Nabi Yunus di dalam perut kan. Biasa banyak amal. Ini sedang dimasukkan orang ke dalam api. Nabi, jangan salah-salah itu. Ya awak pandai marifat, biarlah kok kurang ibadah anda, itu pahamnya. Kalau kita pikir-pikir, Nabi anak kurang lagi. Marifat anak kurang lagi Nabi Muhammad. Tapi amalnya anda kurang-kurang. Itu pahamnya ya. Di mentang-mentang lah pandai marifat, biarlah kok seketik si amalan, bukan itu pahamnya. Bukan itu pahamnya. Nah, kemudian kalau dibanding-banding, Allah membukakan makrifat kepada engkau itu, Allah memberi kurnia. Sementara ibadat yang kita lakukan, hidayah kepada hadiah awak kepada Allah. Mana gadang dibanding-banding. Gadang lah pemberian tunala pada kok beli di ketuan hadiah kan. Ya ndak lah dia sana. Orang payah kumbu kerang dia banyak. Sudah itunya kenal jauh-jauh gubernur. Ibunya kerang dia 10 buah. Sudah itu di bawahnya lo bati ya. Tidak ada di Padang. Kabarana lah harga kerang dia 10 buah. Kabarana lah harga bati ya. Taruhlah ke 2 bungkunya loh. Tapi nyoka pulang kok tidak seimbang. Ya gini hadiah dari gubernur. Iki sekian. Iko sekian. Kalau dibanding-banding mana kadang? Itu maksudnya. Bantu itu Tuhan. Jadi pemberian Tuhan itu lebih kadang muriduha. Kan Tuhan yang muriduha itu. Musiluha. Bitarikit tafadul.
dengan jaran kurnia. Nah, betul. Dan amal yang dikerajakan ya hadiah. Kok beli lu diketon hadiah? Nah, betul. Nah, siko dikait ujungnya, siko yang nampak dianjurkan ya. Dianjurkan kita meningkatkan amalan tanpa makrifat, yo dibarengi rancak di makrifat. Sebab di situ artinya tadi wa hasilu mahzukira. Ya, nampak sudut di bawah tadi? Nah, kesimpulan apa yang telah disebutkan, sesungguhnya sedikit amalan, tapi bersama makrifat. Bala sesungguhnya lebih baik dibanding dari banyaknya amalan tanpa makrifat. Ya, itu kesimpulan yang dapat awak ambil di dalam kitab Iza Fatah tadi. Mentang-mentang awak lah dulu pandai bermakrifat, pandai muraqabah ma'iyah, marqabah kalau marqabah, itu seketik amal bukan itu maksudnya. Jadi setelah Anda ingin berbuat amal yang banyak, kemudian ada penghalang apa ke penyakit atau tertahan, hingga kurang amal awak dari nasudah jangan dihiraukan itu Pak. Ya. Kira-kira itu nanti kita pahami dari Iza Fataha laka wijahatun mi'at ta'arufi tadi. Buya. Iya, jadi di lagi kesempatan karena lain kok bertanya tentang hikmah nang keselapan kok. Silakan, kok ada nang bertanya. Iya, jadi. Aduh. Assalamualaikum ya. Ya, waalaikumsalam. Izin bertanya Cik Buya. Tidak, silakan. Hanya izinnya. Kok Buya maksud kan terkadang malasnya gitu Buya ya. Faiza syara'a fil mujahadah, apabila masuk dia pada mujahadah dan telah panjang masanya kan gitu ya. Telah lama masuk ya. Malas dia orang dari sebagian macam-macam ibadah dan wirid-wirid gitu ya. Maksud malas. Iya. Maksudnya ya. Tiba malih gitu ya. Iya. Atau sedang berzikir sedang sulut berzikir gitu ya. Atau tiba malih gitu ya. Iya. Maksud malas di sekolah ya. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Iya. Tadi bila masuk si salih dalam bermujahadah, dalam bersungguh-sungguh, wa talat alahil muddatu lahlamu masuk bermujahadah. Tiba semalih ke itu. Iya. Tiba malih dari sebagian macam-macam ibadat. Dan malih timamalkan wirid nala teratur. Bahkan hasil duka cita di sana itu. Bahkan ditipu dia nafas. Tinggal kesalahan salah lain. Ya. Serta keadaannya orang, sisi orang telah hasil bermacam dari marifat kepada Allah. Itu berhenti zikir kan itu dong. Kan itu dong. Iya. Kalau dizikokan fa'arsyadahu. Mencerdaskan akan sesali itu gurunya. Ya. Kata guru. Kalau dibukakan cara marifat, ya, seolah-olah contohnya seperti terasul jazuk, contohnya hadir, mencari atau mengenal secara razuk, la fa'ila illallah, la tajalli af'al, maka janganlah hiraukan ketika itu sedikitnya amalan. Jadi apa kau harus modelit tu awak kan itu tu. Awak tadilah sungguh-sungguh berzikir, tiba malai berhenti salah. Bukan itu makasih. Ya. Tapi lah ada kejiwa di bawah. Biarlah lalai dalam zikir, asalkan jangan lalai di luar zikir. Biarlah kau dalam keadaan langsung zikir. Hanya itu nerancak, kabat itu nerancak pada basit. Kalau basit itu senang orang. Kalau kabat, orang tahu diri. Tidak mesti berhenti, tidak mesti dikurangi amal. Ya, nanti itu. Tiba semale dalam suluk, dalam bersungguh-sungguh. Gantian salah diri kau dulu. Tantangan ya Pak. Bukan mesti dirantikan, tidak lanjut.
Tetap berzikir. Walaupun dalam keadaan kurang ingat kepada Allah. Walaupun dalam keadaan qabat. Tetap berzikir. Qabat itu nanayo. Sebab di saat qabat manusia tahu diri. Di saat basit manusia lupa diri. Oh ya gagah dan Tuhan. Tapi di saat qabat astagfirullah. Di masalah dan kau di masalah dan kadar. Madil itu kira-kira jawab. Ya, mungkin Niko lanjut ke pertanyaan kedua dari yang lah angkat tangan. Jadi untuk ketertiban mungkin kami mohon untuk bersama angkat tangan dulu kalau ingin bertanya biar tertib selalu. Nah, silakan ke Tuan Muzir. Nah, jadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu ya. Terima kasih Encu. Awak kabar tanya Bu ya. Kau dari Ridwan. Ma'rifat tadi dikecian di dalam kitab Bitariqiz Zuq. Jadi Zuq ko bago surah Bu ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia Awak sering menerjemahkan Zuq ko perasaan. Nah, tapi tentu betul. Nggak mungkin perasaan mode perasaan karang rumah, perasaan kakawan, perasaan kasihan. Baba surah ya. Mode itu tanya dari Mbo, perbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iza futiha wijahatum minata awi nau'am minal ma'rifati ka'an arafa bitariqiz zuki, seperti bahwa mengenal ia orang dengan jalan zuk, sesungguhnya Allah Ta'ala hadir bersamanya orang. Tentu tidak sama juga zuk awak hadir sesama manusia. Nah, hadir awak bersama Allah, ya. Nah, banyak awak akan membacakan kan. Kadikecian berpisah dari Allah. Kadikecian bersatu jalla Allah. Wahdah la syarikalah, ada seorang. Kadikecian berpisah dari Allah. Qaribum min hablil warib. Wa huwa ma'anakum aina ma kuntum. Lah, tidak mampu mengidrak itu sudah idrak. Nah, jadi dalam perasaan ya, hadir tentu bantuan suara. Hadir ilmunya, seluruh yang terkata di dalam hati awak, dalam zuk awak. Walaupun manusia tidak tahu, Allah tahu hati dan mereka. Kemudian dalam zuk awak, walaupun manusia tidak mencari, dalam zuk awak, manusia Allah mencari keraju awak. Kemudian dalam zuk awak, walaupun manusia tidak mendengar kata-kata awak, Allah mendengar. Amada itu zuk awak. Bitariqiz zuk, ada kontak batin ke dalam zuk awak. Ya, tapi ada cerita Hasan Basri, punya murid sampai 10 orang, ada Syiah paling disayangi oleh Hasan Basri. Sebentar Syiah sini panggil. Dan 39 cemburu sosial, bukan dangki. Nyo ingin tahu apa rasio. Nah, Hasan Basri tahu, nyo dia pisau cek surang, ayam siku surang potong lah dekilan ayam jangan ada unan tahu. Dan 39 nyo potong ayam, nyo bawa pulang ke surau. Dek Syiah dan disayang dulu ndak bawa potong ayam. Kata Hasan Basri, wahai Syiah, baang kau ndak angku potong ayam kau, ndak patua kadang. Adik patua kau ya, nego ya. Di baju ke dipotong ayam kuah, tahu tu nalar. Tampak dek tu nalaki menitik darah di li ayam. Kadang dek tu nalaki wak pakai ayam kamak, tak ada tampil untuk membantai. Tu zuk. Tu kira-kira contoh zuk dalam zuk awak. Ya, bisa di zuk. Anallaha hadirun ma'ahu. Ya, mutli'un ala halihi. Menengok situasinya. Ya. Au arafa zuqan, atau mengenal dia secara zuk, la fa'ilaha illallah. Kita kelas 1 di Terbiak Canduang dulu lah mengaji karangannya Canduang, kita tidak punya fa'il lah katanya Canduang. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Ya, punya fa'il hanya Allah. La tarasuranya. Ini hanya sampai pembuktikan kerajaan alasan. Mari itu kira-kira jawabnya ba'ah marah zuk ya Allah. Baik itu zuk ya Allah. Kira-kira itu jawabannya narik ya. Jadi Bu ya, terima kasih banyak Bu ya. Ya. Ya, silakan yang lain. Ya, mungkin ada yang lain dan kawatannya sebelum lanjut yang kaji. Firman kalau kawatannya guys. Nah, ada nampaknya Bu ya, kita lanjut dulu pengajian kita ke bab. Kita lanjut ya. Halaman ke-9 Bu ya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Mohon izin mungkin bertanya tentang bab yang sebentar ya. Jadi silakan. Ambo Taufik dari Pondok Pesantren Al Makmur di Tungke. Nah, iya. Mohon izin Ustadz Irianto Nazar. Yang pertama yang perlu minta penjelasan ke Buya tentang tajalli Buya. Pak Abu tajalli. Ya. Ya. Itu yang pertama. Tajalli ya. Yang kedua, kalau Buya tanya cele Buya. Yang kedua, bukti kita lahbak marifatku apa Buya? Apa iko makrifat ko hanya cukup sampai di hati atau memang takai antara hati jo perilaku kita sehari-hari? Iya betul. Dua tuh pertanyaan ambo Buya, mohon penjelasan dari Buya. Terima kasih banyak Buya. Iya. Yang pertama tajalli. Iya kan? Iya. Tajalli itu kan masdar. Ya, binanya takalluh. Jadi kalau bahasa tajalli itu jelas jale. Jale dah, Pak. Jadi tajalli dah sifat Allah nanti tadi. La tarasu dah diawasi Allah. La tarasu dah diketahui Allah isi hati Allah. La tarasu dah diserli Allah kerja Allah. Itu namanya la tajalli dah sifat Allah. Itu ya, la tajalli dah sifat Tuhan. Setiap akalnya apa yang akan kita lakukan, tidak jadi dilakukan. Kenapa? Karena awak merasakan Allah menjadi. Tidak jadi diucapkan karena Allah mendengar. Lalu penulisnya, kamu dia cerita anak buah dan murid asam basidin surang tadi, tidak ada tampil untuk membotong dawiah. Baam belah tajalli. Itu kira-kira contoh tajalli. Tajalli, dek tajalli kunya tak bisa berbuat. Jalil, di stopnya lah. Itu namanya tajalli. Jadi kalau harfiah tajalli itu jaleh. Itu artinya tajalli itu jaleh. Kemudian yang ma'rifat itu adalah satu ilmu yang tidak bisa dipelajari. Itu hanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa membedakan si qadim dengan si hadis. Bisa membedakan si khaliq dengan si makhluk. Dan kemudian sangat erat kaitannya dengan tingkah laku sehari-hari. Orang yang bermakrifat katanya, tapi tingkah lakunya jauh dari yang diharapkan. Itu tidak masuk aja. Orang yang bermakrifat selalu merasa diawasi Allah, selalu merasa dilihat Allah, selalu merasa didengar Allah, maka tindak tanduknya bagus dan merasa diawasi. Kininya mendakwakan ahli makrifat, ya kan? Tapi tingkah lakunya tidak sesuai, batinnya tidak merasa diawasi Allah. Itu kira-kira jawabnya ya. Sangat eratnya dengan tingkah laku. Halo.
Iya, Buya. Makasih banyak, Buya. Iya. Mungkin ada yang lain dan kawan tanya, silakan. Ustaz Sarono. Kalau tidak ada, kita lanjutlah Ibu ya. Jadi. Selanjutnya tanawa'at ya. Tanawa'at ajnasul a'mali litanawu'i waridatul ahwali. Litanawu'i waridatil ahwali. Bermacam-macamnya jenis amalan. Ya. Litanawu'i karena bermacam-macam pula pemberian Allah yang masuk ke dalam hati. Maaf ya. Malurian Buya, Buya bukan lam. Hah? Litanawu'i ba. Tanawwa'at ajnasul a'mali. Nah, sambung dia kurang kan? Sambung kurang dulu. Litanawu'i waridatil ahwali. Nah, bermacam-macam jenis amalan. Karena bermacam-macam pula pemberian Allah yang masuk ke dalam hati seseorang. Tanawwa'at ajnasul a'mal, bermacam-macam jenis amalan orang yang beramal karena bermacam-macam pemberian yang masuk ke dalam hati. Artinya waridat, pemberian ahwal-ahwal yang mendatang, tantiju ahwalan, yang menimbulkan ahwal-ahwal. Ya, boleh aja dikatakan warid itu, wirid, amalan itu namanya wirid. Kemudian setelah kita amalkan datang warid. Kata guru, amalkan madeliko. Diamalkanlah ada awak zikir dengan ikhlas, dengan yakin. Selama kau awak tidak penyabah. Kini tanpa disadari latih bersih penyabah. Tapi ada 30%. Sabaran kurang. Dulu awak pembangi. Kini lamuru agak. Itu namanya warid. Warid. Malah kita kerajakan namanya wirid. Kemudian pemberian Allah masukkan ke tingkah awak surang namanya warid. Pemberian Allah. Tanawwa'at, bermacam-macam jenis amalan orang yang beramal, litanawu'i, karena bermacam-macam pemberian ahwal. Artinya yang mendatang, yang menimbulkan warid akan ahwal-ahwal yang tetap pada hati mereka. Sehingga menghendakilah cenderung mereka kepada demikian amalan atau wirid yang ianya ahwal. Sesungguhnya warid kadang-kadang dinamai hal atau ahwal. Sebagaimana supaya akan datang. Yakni sesungguhnya sebagian semurid tajidu. Melihat engkau akannya murid, bersibuk dia dengan salat. Sebagian mereka sibuk mereka dengan puasa. Wahakaza beginilah. Dan sebab demikian, waridul ilahi. Ya, datangnya warid dari ilahi yang mengendaki cenderung ini kepada ini, cenderung ini kepada ini. Dari itu sepantasnya lah bagi salah seorang bahwa beramal dia dengan kehendak kecenderungannya yang tersebut. Jika tiada di bawah bimbingan gurunya. Jika ia di bawah bimbingan guru, maka tidaklah bersibuk dia dengan sesuatu kecuali dengan izin gurunya dan kehendak gurunya. Wahasilu zalika, kesimpulan demikian, sesungguhnya bermacam-macam wirid pada si murid yang benar mereka, ba'ala sesungguhnya timbul dari bermacam-macam warid atas hati mereka.
Maka dari itu sepantasnya lah bagi setiap murid bahwa beramal si murid dengan kehendak waridnya, dengan syarat yang berlalu, tidak di bawah bimbingan guru. Wala ya'malu, dan tidak beramal si murid dengan muqtada, dengan kehendak warid orang lain, dan tidak pula menentang dia atas demikian orang lain pada tidak bersibuknya orang lain dengan apa yang bersibuk dia dengannya. Jadi banyak dewak nampak orang ada yang suka puasa sunat, kecenderungan. Ada yang suka salat sunat, ada yang suka baca Quran, kan bermacam-macam. Nah, jadi bermacamnya semua cara seseorang beramal tergantung kepada warid dan masuk ke dalam hati seseorang. Pada hakikatnya awak berwirid itu ada warid dari Allah. Itu kecenderungan. Jadi tidak bisa awak memasukkan orang lain tu. Abah mengko dak pasu jak den keluar orang tu. Tidak mungkin. Hanya itu nalama. Itu warid yang diberikan oleh Allah. Atau abah mengko pasu je kerajaan. Bangko tidak sembahyang untuk den ke sembahyang malam kok. Tidak bisa dipaksakan. Sebab ia kena dua, ia kena stain. Kepala sama bulu warid berlain-lain. Kan tu. Tidak bisa awak memaksakan apa kebiasaan pada orang lain. Sebab warid itu berbeda-beda. Tergantung pada warid yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Itu kira-kira. Jadi kalau model itu, maka kecenderungan warid itu amalkan. Tapi saran jangan dalam keadaan suluk, kan itu mestinya. Kalau dalam bimbingan mursyid berarti dalam suluk. Itu ya harus diikuti aturan suluk. Kalau di luar itu. Itu kira-kira ya. Jadi bermacam jenis amal orang beramal tergantung kepada warid. Ada kira-kira pertanyaan? Silakan kalau ada Ustaz dan kawan-kawannya. Tadi ada raise hand, Cik. Silakan. Dado nampak no Buya. Kita Dado nampak. Ada Cik Buya. Jadi. Ada dari Muhammad Sukri. Silakan. Buya. Jadi silakan. Ya. Iya. Assalamualaikum dulu. Silakan. Jadi umpama waridku ya. Ketika kita menjalankan ritual zikir, tasawuf itu tuh dari pertama zikir koko perjalanan batin kau ya. Iya, betul. Nah, ketika tasuruh menjalankan afdal zikir parlam annahu la ilaha illallah, berubahnya ya sampai titik jenuhnya zikir la ilaha illallah tu sehingga berubah ke astagfirullah. Awak coba zikirkan la ilaha illallah tidak bisa ya. Tetap ke astagfirullah. Sampai ketikanya sampai lo tiba masuknya beko berubah lo nyoka subhanallah. Tidak bisa dipasang kita gue secara akal bazikir jo astagfirullah. Apakah model wirid yang kecil dimaksud dari kitab kau ya? Terima kasih Buya. Tadi apa kan zikir? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Langsung dibacanya tak la ilaha illallah dibacanya dong. Iya. Langsung la ilaha illallah dibacanya dong. Nampi itu dah menjadi itu dah. Nyebaca la ilaha illallah biku melencengnya ke sifatullah. Jarang lo bersua model itu. Hanya ritual la ilaha illallah. Habis itu melencengnya ke astagfirullah. Jarang Nabi Yesus dari awal kan model itu nya betul. Jadi kok betul kan tak masalah dah. Nanti baca kena elok je. Tak masalah dah. Ya. Itu tarik ya. Dia kan tak kemauan awak. Itu mengkau kecil. Kalau lah tak di alam sadar, lain tak baca duit lidah ada biasa lah. Tapi setelah lagi di alam sadar, cuma kau awali tadi, mula baru lah itu dibaca. Dia ragu di alam sadar baru kan.
La ilaha illallah. Kan di alam sadar doang. Alam langsung nyepaikian. Diragukan dulu. Tapi kalau dia tidak di alam sadar, itu biasa ya. Tapi kalau Tuhan mendaki, bisa saja, tidak masalah. Terima kasih Uya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya zikir itu di alam sadar harus kecil. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambo ke bertanya tentang warid ke Buya. Warid. Ba mangko sahibul hikam ko menggunakan istilah warid dan apa sebenarnya bedanya misalnya dari ilham, dari hidayah dan segala macam. Ba mangko spesifik penggunaan warid di situ. Mangko warid, mangko ahwal ya. Iya. Ahwal. Ya. Makasih ya. Mangko dinamakan warid. Kalau secara kan waroda yaridu fahuwa waridun kan itu anan datang ke hati awak kan itu atau ahwal atau hal macam tadi ya. Kalau yang warid itu harus ada umpan ibarat awak memancing ya, awak memancing dia di umpan. Jadi kalau awak ingin dapat warid dia dipancing di wirid itu. Jadi dengan adanya kita berwarid, tibalah warid ke dalam hati. Ya. Jadi tanpa ada wirid di Tuhan bisa saja sebenarnya aja lupa. Tapi nam biasa wirid awak dulu, baru datang warid. Tiba baca cerita tadi, amalkan merdeka menyuruhkan, anpun sertalah wa amalkan, itu akan timbul. Itu namanya warid pemberian Allah. Ahwal hati yang salamu ko kasar inilah mulo lembut, salamu ko gak pambangi inilah mulo kemudian ko gelisah inilah mulo tanang. Itu dimaksud dengan warid. Itu dimaksud dengan ahwal. Kita boleh juga katanya natijah zikir, buah dari hasil dari zikir yang dilakukan. Itu mengkawarid istilahnya mengkonda ilham. Jadi warid kok sesuatu yang ya. Jadi warid kok sesuatu yang datang setelah latihan ibunya ya, bukan sesuatu yang muncul dari awal ya. Betul. Hasil perjalanan apa tadi? Perjalanan spiritual. Iya. Perjalanan rohanian. Iya. Ayo Bu ya. Makasih Bu ya. Iya sama-sama. Baik, kita taruh ke ada yang resen adik kita Abdul Kamil. Nah, silakan. Ya, silakan. Kasih banyak dah. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam. Awak kami biar kabatanyo di Hitkamko kan yang awak baca barusan itu dijalehan bahwa di dalam syarahnya dijalehan amalan yang awak lakukan itu tergantung warid yang datang ke awak gitu. Jadi kecenderungan warid yang datang gitu. Nah, itu berlaku bagi orang yang tidak ada guru kan menten ya. Nah, kalau yang ada gurunya maka yang dilakukannya wirid yang dilakukan itu sesuai dengan yang diizinkan oleh guru. Nah, dari situ nampak bahwa seolah-olah dibuliah atau diizinkan orang tidak berguru ya dalam wirid gitu. Maaf iko ketika ada mengecian orang yang tidak ada guru. Orang tidak ada guru maka setan lah gurunya. Iya betul. Kasih banyak ya. Betul. Hanya kan betul. Malla syaiqalahu fasyaitan syaikhullah. Kalau untuk pengamalan syariat tidak ada masalah dong. Kalau pengamalkan ilmu zikir, ya bukan zikir lidah, maksudnya katakanlah tarikat, apapun tarikatnya asal ke muktabarah, itu kalau tidak ada guru pemberi yang tidak bisa dong. Harus ada gurunya. Ya, malah saya kalau pasyaitullah,
malah saya orang yang tiada syekh baginya orang, dia khawatirkan syaitan yang menjadi gurunya nanti. Itu pengamalan ilmu zikir yang khafi sifatnya, bukan yang lidah. Kalau yang sifatnya jahar, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi kalau untuk pengamalan yang namanya tariqah, itu ya harus dua guru pembimbing. Perlu ditalqin dulu, perlu dibaiat dulu. Nah, itu. Nah, itu bedanya. Banyak ya. Berarti Nah, itu beda nih ya. Amalan kopi jo jahar ya. Banyak ya. Iya. Rianto, Uncu, boleh bertanya Ucu Uncu? Silakan. Buya, kok dari awak lo balik Buya? Jadi enggak ada. Terkait ya pertanyaan Dinda Kamil tadi, yang ngecean tadi bahwa kalau nan tarikat lah basarat baguru baiat batalkin. Nah, terhadap diri ambo pribadi, guru awak dek dirantau guru jauh, kemudian komunikasi jarang atau bahkan susah, kalau melalui telepon atau media-media yang lain repot, sementara pulang ndak acok, atau bacaronya itu ya, awak teragak juga untuk bimbingan, sementara sejauh yang ambo tahu untuk mendapat bimbingan dari guru nan lain itu harus seizin oleh guru nan mentalkinkan kita. Itu duduk kajinya dulu ya supaya ndak salah jalan. Dicari lah ada kata itu kan itu. Oh mantun. Oh ya. Razi Hasim. Ya. Kan ada isunya tuh. Iya di Bogor ya. Ya. Jadi kok sari nah sudah pulang dah sari itu tak payah nah tu. Iya. Jadi. Lamun ada. Jadi alhamdulillah Bu ya. Terima kasih banyak. Laksana ngati Bu. Terima kasih Encu, membuka kembalian ke Encu. Mungkin lanjut kat cie lain dah Bu ya. Di hari ke-9 mereka. Dah ada cie lah kalau malam mana jauh lah no. Nah, silakan Bu ya. Al-a'malu suwarun qaimatun. Baramulo amal, aba'ala baramulo bagaikan gambar yang terpampang. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlas biha, dan baramulo rohnya gambar aba'ala baramulo adanya rahasia ikhlas dalam gambar tadi. Jadi gambar itu ya ibadatnya dilakukan bagaikan bangkai. Kalau tidak ada ikhlas, tidak ada nilai. Tapi kalau ikhlasnya ada nilai. Kabau sekian kadang kambing seketik. Tapi kambing duit, kabau mati. Warago nak kicik. Sebab ada ikhlasnya, ada arahnya. Itu kira-kira pahamnya. Al-a'malu zahirah, amalan zahir, aba'ala baramulo, bagikan gambar yang terpampang. Artinya seperti tubuh yang tiada pada tubuh itu roh, maka tiadalah manfaat dengannya tubuh yang tiada roh. Wa arwahuha, darahnya yang hidup dengannya roh itu, dengannya tubuh itu hayatnya, manfaatnya adanya rahasia ikhlas. Artinya rahasia dianya ikhlas badannya beramal. Dan bermula ikhlas berbeda-beda dengan sebab berbeda-beda orangnya, manusianya. Maka ikhlas ahli ibadat selamat amalan mereka dari riya jali dan riya khafi, dan selamat dari tiap sesuatu yang padanya sesuatu keuntungan untuk diri. Fala ya'maluna al-amala illa lillahi ta'ala, maka tidaklah beramal mereka si ubat akan satu amalan kecuali karena Allah Ta'ala, tapi tolaban li sawab, masih menuntut pahala
masih lari dari iqab, serta membangsakan amal kepada mereka dan berpegang di atasnya amalan pada hasil apa yang disebutkan. Itu sifat. Wa ikhlasul muhibbin, dan ikhlasnya si muhibbin, orang yang cinta kasih kepada Allah, al-amalu lillah, beramal karena Allah, ijlalan karena memuliakan, wa ta'ziman karena membesarkan. Karena sunnah Allah Ta'ala layak ahli bagi demikian beramal. Tidaklah dia beramal untuk menyengaja pahala, tidak pula takut dari akab-mikab neraka. Karena demikian berkatalah Rabi'atul Adawiyah, ma'abadtuka. Ya, tidak menyembah aku akan engkau ya Allah, karena takut dari neraka engkau, tidak pula loba pada surga engkau. Maka menyembahkan dia akan ibadat kepadanya. Dan ikhlas di arifin, syuhuduhum, musyahadah mereka, khusus Allah Ta'ala yang menggerakkan mereka, yang mendiamkan mereka, tanpa melihat mereka bagi diri mereka. Pada demikian, nisbah kebudaya dan kekuatan. Maka tidak beramal mereka akan satu amalan kecuali dengan Allah. Tidak dengan daya mereka dan tidak dengan kekuatan mereka. Ini lebih tinggi dari dua yang sebelumnya. Itu amal yang dilakukan bagaikan bangkai yang tidak bernyawa, bagaikan gambar yang terpampang, gambar Soeharto, gambar Megawati, gambar Jokowi, kan tak bergambar. Ibarat itu. Yang jadi rohnya adalah ikhlas. Jadi kalau kita baca cerita tadi kan, kambing kiciknya, bernyawa, kabau sekian tahun balik tapi mati, mana berlaku? Mati itu loh kira itu. Amal yang tidak ikhlas bagaikan bangkai. Amal yang ikhlas bagaikan binatang yang hidup, bangkai yang hidup. Kemudian ikhlas. Kemudian ikhlas itu beda-beda. Ikhlas yang paling bawah si ubat, hanya beramal karena Allah juga, tapi masih mengharap surga, masih takut di neraka, masih membangsakan dirinya yang beramal. Kalau si muhibbin beramal karena Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah juga, tidak mengejar pahala, tidak takut dari neraka. Kalau yang si arifin, itu paling tinggi. Kalau si arifinnya bagaikan paku dia masih berani, dia tidak tahu dia mengejar. Dia sadarnya bisa mengejar itu tidak kemampuannya. Dia ada magnet yang menarik, simbol lakiknya dia masih berani. Itu si arifin. Dia terasa la haula wala quwata, ada tidak kuat, tidak ada daya sudah kuat, upaya. Hanya dengan ada magnet yang menarik, maka bisa dan sembahyang, beramal segala macam. Itu yang paling tinggi si arifin. Kalau di bawah petang kan dia paling bawah si abid yang berpegang kepada amal kan. Nomor 2 si murid, nomor 3 si arifin. Sehingga muncullah kata-kata Rabi'atul Adawiyah. Ya, kesembah engkau ya Allah karena takut dari engkau, tidak berharap dari surga engkau. Kata orang kami, ya Rami Ahmad itu. Ada yang bantu itu loh. Tapi yang sansu lah merubahnya. Kalau tidak tunalah jadi neraka di surga kan tak kau sampai tunalah ada dun kerja lah. Cuba lah mikir. Nama ada. Jadi masalah ikhlas itu tidak bisa langsung spontan ikhlas. Bansuan suhawa. Langsung boleh sih ikhlas sekali. Ada cerita menantu, raja mencari menantu. Raja punya anak perempuan, seorang itu. Kata raja, wahai Ananda, wahai anakku bersuamilah. Payah mencari suami awak, Pak. Payah mencari. Malam-malam dibujuk al-hadid du balang raja. Coba tanyakan anak dan dua siapa nan? Anak kasarat. Rapi lah orang tengah malam. Ada seorang pemuda, kok ada orang biasa.
Bakal jo kuliah hari ke rajonya. Cara awak tekan servis empuk orang biasa. Tapi nyo tak tahu rasio, kan perlu tahu rasio kok. Nyo tahu besok nanti malam orang ke berapek-apek. Mencari siap ke calon menentu rajo. Asal tengah-tengah. Ditanyalah anak rajo tuh. Yang jadi suami aku. Orang yang paling dulu masuk masjid 7 kali Jumaat. Ini paling dulu masuk paling kemudian lo keluar. Kamal lagi dicari orang menteri ko. Kata tu ragu lo je barang rajo kan. Dek pemuda kata tahu. Wah. Ini kan ikhlas kan jiwa tadi ko. Jumaat pertama paling ke masjid. Enggak ikhlas dulu kan? Kan tak jelas dulu. Nak mencari, nak jadi menentu ra. Paling nak. Agak hari mentah lah piak runya lagi boh. Dia di belang rajo dicatat boh. Di kode. Lah pulang orang sadonya kati malah pulang. Barunya keluar. Pertama. Sampai tujuan. Dipanggil di belang rajo. Hei kemari lang. Mengawak dipanggil Pak. Wah disuruh datang dari rajo. Dia selesai di siku je lah Pak. Awak kepada rajo itu sebalik ke pelupanya tahu resio Pak. Dia sebenarnya tahu Pak. Tapi ini pura-pura. Selesai siku Pak. Mengaka jo rajo. Awak tak tahu berusaha rajo. Indah aku mesti berhadap jo rajo. Ayo kalau nanti itu nak karya Pak ya Pak. Kan itu ceritanya. Hasil dinikahkanlah. Jo anak rajo. Kalau ada ikhlas sudah tu. Nggak ada ikhlas sudah. Tentu itu nerpeknya. Likuli di nama mana. Nikah nerpek nak rajo tu nak rajo nerpek. Tapi berjumpa-jumpa berikutnya akan itu. Hati sedang terbuka. Ya. Allah mas ingin bagi hidayah. Khatib nama khutbah, kau mantap lah khutbah. Masuk hati. Mengalah dia selama khair. Tidak disangkut-sangkut ada yang kejadian nanti rajo lah. Orang buruk, orang biasa ada nyawa, tapi Tuhan mengendaki dan jadi nanti rajo. Kini dia rubah lah niat. Jadi langsung jadi boleh ikhlas lah tu. Yusati. Mukhalatah je dulu ni. Campur-campur je dulu. Itu masalah ikhlas. Jangan dipabarek mana. Itu kira-kira kajian awak ya. Bagaimanapun banyak amalan, kalau tidak ikhlas, tidak ada arti. Tidak akan terima. Iyo ma'umiru ila liya'budullah mukhlishina lahu din. Ikhlas itu syarat diterima amal. Itu kira-kira ya. Jadi ibadah yang dikerajakan walaupun bagaimana banyaknya, tapi tidak ikhlas dah. Bagikan kau bau banyak warik, mati tidak bernyawa dah. Tapi lah ikhlas. Dialah kicik, sama aja kambiang duit. Itu. Jadi yang menjadi kunci dalam ibadat adalah ikhlas. Ya. Jadi ikhlas. Ya mungkin ada yang ke bertanya. Udah unik. Jadi masalah ikhlas ya. Ayo. Tentang bab ikhlas kok. Silakan. Atau awak ke bertanya Cik Buya. Jadi masalah ikhlas. Kalau awak lihat kaji pembagian ikhlas kuah nan ibad ko gaya mungkin alun selamat wa kan oleh wa. Karena nan ikhlas ibad ko selamat amalan dari ria. Iya. Awak bertanya mudi ko Buya. Takah untuk mengaji ko awak sorak-sorakan itu misalnya. Dengan niat itu kan sabanano biana banyak orang satu mengaji. Iya. Tapi kan bagi penilaian orang lain dikecilnya kok mangga-mangga mah. Apa caranya wak main dan tun Buya? Itu ya. Anda tuh tidak tahu. Iya betul. Ya. Jawa kan itu gaji kan. Nyukan tentukan niat awak. Nah niat kita dulu kan merdeka. Awak tagad-lagak lo nak mengaji-ngaji kan merdeka. Pulang ke kampung jauh kita buat model ko bah kan tujuan awak kan ada lain-lain mula dah kan itu dah kemudian ku ada orang nama anggap itu terserah orang dah. Nah niat kita dari awal kan ada model itu dah. Niat awak supaya sehingga tadi sebelum ngaji tiap
Ada ingat ulang-ulang tadi, mari kita ikhlas, mari kita ikhlaskan itu tadi. Tidak ada masalah itu. Ya, makasih Bu ya. Mungkin ada yang ada Yotra Langgano. Ustaz. Silakan Dindo. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu ya. Jadi, awak kadang-kadang kalau beramal tuh Bu ya, suku awak pasu Bu ya. Jadi timbul pertanyaan di awak Bu ya. Kalau awak pasu amalanku kalau tanpa ikhlas jadi umpamu rasanya Bu ya. Jadi awak ndak usah beramal Bu ya. Jadi cara mengatasi keraguan seperti itu Bu ya. Sekian Bu ya, terima kasih Bu ya. Awak beramal. Iya Bu ya. Betul. Jadi awak tahu dikaji Bu ya, awak pasu amal awak Bu ya. Jadi awak pasu Bu ya, tapi awak tahu dikaji kalau amalku tanpa ikhlas tidak ada gunanya Bu ya. Jadi awak berhenti rasanya beramal Bu ya. Jadi ada cara mengatasi keraguan seperti itu. Berhenti awak beramal itu. Iya, tanpa ikhlas. Awak kan ikhlas Bu ya, awak pasu Bu ya. Iya kan pernah terjadi. Kalau orang-orang dahulu, kalau nyoka beramal, ada rasuria, hanya stop dulu. Dihilangkan rasuan buka dulu, rasuria kok dulu. Hilang rasuria kok, ditunda beramal kok. Taruhlah sembahyang di awal waktu kan lebih bagus. Belakang itu amal yang paling utama. Kini awak ke sholat itu ada rasuria. Di stop dulu. Dan kini sembahyang. Itu langkah-langkah untuk menghilangkan ria. Ada sebagian nyo ingin bersedekah. Nyo takut sedekah ko jang ria. Anu jadi di mana pakai sekian sadang lalu. Anu masuk saya tekan tok baju. Atau di mana pakai mungkin besok lewat. Hanya tak nanti pikir jalan. Nah, ayo memang gitu. Pada tidak dapat pahala, ancaklah ditunda. Tidak ada ditunda dulu. Di pasu aja beramal kok. Katanya kan kriya. Beliau ditunda beramal oleh demi diterimanya malam. Di pasuannya beramal tidak diterima ke rugi Pak. 2 kali rugi. Tempat rugi sedekah. Pikir di tangan. Kalau tidak ada pe. Kan 2 kali rugi itu. Ada itu. Ada itu kira-kira ya. Tidak apa ditunda. Ditunda, dihilangkan rasulia itu dulu. Itu baru sembahyang cerita. Kini awak beramal indak tahu orang Bu ya. Awak sama tuan lain tahunya Bu ya. Jadi awak pasu sih rasanya awak beramal rasanya Bu ya. Jadi rasa-rasa awak pasu supaya kebiasaan taruh Bu ya. Jadi awak ndak ada ikhlas rasanya Bu ya. Jadi awak ragu Bu ya. Kalau nak ikhlas rasa-rasa tidak diterima amal awak rasanya Bu ya. Tapi awak paksa untuk beramal dari Bu ya. Jadi awak beramal sih taruh, tapi di pasuan. Iya Bu ya. Ya itu. Taruhlah berzikir atau tahajud malam. Ya. Dan di hati awak ada tujuan lain pada karena Allah. Tidak Bu ya, tapi awak supaya tabiaso Bu ya, supaya ingin tabiaso tapi awak rasa-rasa tidak ikhlas rasanya Bu ya, awak pasu sih Bu ya. Rasa tidak ikhlas awak dah. Ya, rasa tidak ikhlas ragu Bu ya. Ikhlas itu kan model itu. Ya, patok kata ikhlas model itu. Turun naiknya grafik amal seseorang tidak tergantung kepada banyak orang dan sedikitnya orang. Tidak tergantung di tempat ramai, di tempat sunyi. Tidak tergantung di tempat sendiri ataupun di khalayak ramai. Itu grafik amal. Ini beramal. Grafik amal biasa saja kan. Tidak ada masalah. Dari mata riawa, dari riawa. Nah, tapi dia kayak orang ramai, pasti mungkin orang gimana ibadat. Nah, tapi kalau sudah itu kan tidak betul. Boleh dipaksakan beramal untuk melatih dirinya. Ya dipasu-pasu beramal ke dulu. Dipasu-pasu tapi dapat rasu jadi selero. Kalau istilah Buya dulu sampai su iwa pasu-pasu dulu nak pasu tak mau nak pasu. Pasu-pasu terbiasa dapat rasu. Kalau lah jadi rasu itu lama dah. Itu tidak ada dah.
Terima kasih banyak Buya. Iya. Ya, mungkin ada yang kawan tanya udah uni di sana sesudah dia kita Yotra tadi. Kalau ndak ada mungkin sampai segiko sih dulu pengajian ya Bu ya. Yalah sampai setengah 10 mungkin di jo 2 kayak dulu Bu ya. Nah, itu Bu ya. Jo? Yuk. Ancu? Yo. Lalu silakan Bu ya kawan doa. Belum? Enggak terang ah. Oh iya. Mungkin lanjut jo mendoa lah Ibu ya. Di hari laksana 10 nan kaji wa cukup dulu mendoa walai. Oh itu. Jadi Bu ya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin wa ila ruhi syekhina ahli silsilah tariqatin Naqsyabandiyah al-Qadiyah wa samaniyah al-aliyah al-khalawatiyah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'atana hadha jama'atan marhumah wa alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam wa najina minal zulumati ila nur. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, kami ini hamba-Mu yang lemah ya Allah. Kuatkan iman dan yakin kami ya Allah. Ya Allah, kami ini hamba-Mu yang bodoh ya Allah. Tunjuk kami jalan keselamatan ya Allah. Selamat dunia sampai akhirat ya Allah. Kami ini hamba-Mu yang fakir ya Allah. Kayakan kami dengan ilmu dan ma'rifat ya Allah. Kami ini hamba-Mu yang hina ya Allah. Muliakan kami dengan taqwa dan istiqamah ya Allah. Ya Allah, bukakan pandangan hati kami ya Allah. Kami ya Allah untuk selalu berzikir mengingat-Mu ya Allah. Isi detak jantung kami ini ya Allah. Denyut nadi kami ini ya Allah. Dengan selalu ingat. Kami mohon kepada-Mu ya Allah. Ma'rifat itu di ujung dahan ya Allah. Di tepi jurang ya Allah, berikan kami keberanian, kesungguhan, keikhlasan, keyakinan untuk mendapatkannya ya Allah. Jauhkan dari kami halangan dan rintangan ya Allah. Ya Allah, kami mengadukan nasib kami kepada-Mu ya Allah. Karena Engkaulah sebaik-baik tempat kami mengadu ya Allah. Banyak menumpuk dosa kami ya Allah. Panjang melilit gunung angan-angan kami ya Allah. Yang seakan-akan hidup merasa tidak akan mati ya Allah. Yang seakan-akan seluruh perkataan kami ya Allah. Perbuatan kami ya Allah. Tidak akan kami pertanggungjawabkan nanti di hadapan-Mu ya Allah. Jelas kami sedang berdosa ya Allah. Kami mohon kepada-Mu, ampuni salah dan dosa kami selama ini ya Allah. Dosa kecil ataupun besar ya Allah. Dosa zahir ataupun batin ya Allah. Dosa yang kami sengaja ataupun dosa yang kami tidak sadari ya Allah. Ampuni dosa kami yang salah dalam langkah selama ini ya Allah. Dosa kaki yang tangan yang salah dalam mengambil, dosa mata yang salah dalam melihat, telinga yang salah dalam mendengar. Dosa kepala yang salah dalam berpikir ya Allah. Yang telah salah mengambil keputusan ya Allah, yang telah merugikan diri sendiri bahkan merugikan orang yang lain ya Allah. Dosa hati yang selalu lalai mengingat-Mu ya Allah. Dosa lidah yang selalu melukai hati orang yang lain ya Allah. Ampuni dosa sebatang tubuh ini ya Allah. Andaikan dosa kami tidak Engkau ampuni ya Allah. Andaikan dosa kami terbawa matilah ya Allah. Merugi kami dunia akhirat, merugi yang tidak beruntung lagi ya Allah. Kami datang ke pintu maaf-Mu ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Kami datang ke pintu ampunan-Mu ya Allah. Ampuni salah dan dosa kami ya Allah.
Kami datang ke pintu kasih dan sayang-Mu, ya Allah. Jangan Engkau usir kami-kami ini, ya Allah. Bagaimanapun banyaknya salah kami, ya Allah. Pandang jualah kami dengan pandang kasih dan sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, alangkah agungnya jasa ayah bunda terhadap kami, ya Allah. Yang telah bersusah payah mengasuh kami, ya Allah. Mereka tahan berat dan ringan hujan dan panas demi untuk kami, ya Allah. Semasa hidupnya kami mungkin durhaka, ya Allah. Sebagian kami belum sempat membalas jasa mereka, sudah Engkau panggil mendahului kami, ya. Ampuni dosa ayah bunda kami, ya. Biar yang masih hidup atau yang sudah wafat, ya. Terlebih-lebih ampuni dosa ibunda kami, ya Allah. 9 bulan kami dikandungnya, ya Allah. 2 tahun kami disusukannya, ya Allah. Mereka lahirkan kami ke dunia ini berjuang antara hidup dengan mati, ya Allah. Jasa yang belum sempat kami balas, ya Allah. Kami pandai tulis baca halal dengan haram adalah jasa guru-guru kami, ya Allah. Ampuni dosa para guru-guru kami, ya Allah. Biar yang masih hidup atau yang sudah wafat, ya Allah. Terlebih guru yang mengajarkan kalimat tauhid-Mu, ya Allah. Ya Allah, sekali lagi kami mohon kepada-Mu, ya Allah. Perlihatkan kepada kami yang benar itu benar, ya Allah. Yang hak itu hak, ya Allah. Bimbing kami untuk melakukannya, ya Allah. Perlihatkan kepada kami ini yang batil itu batil, ya Allah. Peliharakan kami darinya, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma khtim lana ya Allah bis sa'adah. La taqdim alaina a'malana wa ajalana wa i'tiqadana wa i'tiqada ahlina bisyaqawah. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Allah. Da'wahum biha subhanaka Allahumma wa ta'ala. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu wa bi fadlihi tammul. Terima kasih banyak, Buya. Alhamdulillah. Iya, sama-sama. Pengajian kita malamku. Hanya jazakallah khairal jaza itu senang pandai kami menjawab itu, Buya. Amin. Banyak juga ka udah uni kawan-kawan adik-adik nalah sama-sama mengaji. Mudah-mudahan ado nan bisa tabau dewa kaji dari Buya samalam ko. Demikian dari Ambo selaku nan Kang Sorak. Mohon maaf kalau ada nan kurang pas segala macam. Nah, Ambo balian ka Siale Rasi Pangka, mungkin Ridwan atau ada informasi. Nah, itu bagi Ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.